Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat desa. Kita ketemu lagi dengan Wangun Sari Podcast atau channel Wangun Sari. Hari ini ada yang berbeda. Ada beberapa orang yang berada di balik layar tentunya ya, ketika kita melakukan syuting, mengambil video-video atau konten-konten yang kita jadikan atau upload di dalam YouTube kita. Sahabat desa, ini adalah tim kreator kami. Kami bentuk channel ini buat menginspirasi masyarakat desa dan memberikan informasi tentang desa. Nah, ini yang perempuan di depan saya itu Teh Dina. Nama lengkapnya Dina Marlina. Posisi jabatannya ada di Taur Perencanaan, tentunya sangat berat ya. Kemudian di sudut depan sana ada Kang Daman, yang sudah tidak asing lagi, mungkin teman-teman di desa sudah mengenal beliau. Dia sosok yang tangguh mengatur mengelola keuangan desa. Dan tadi Pak Mualim Ahmad yang ada di tengah ini, Pak Mualim Ahmad ini sengaja kita ganti ya dari Ustadz menjadi Mualim itu ya, karena Ustadz itu tafsir setelah kita perdebatan panjang tadi. Jadi Ustadz itu ada guru ya, guru ngaji, guru silat, guru tari ini. Jadi lebih cenderung ke Mualim saja ya. Banyak penyimpangan. Banyak. Itu oknum Kang, oknum. Nah, kemudian yang di sudut kiri saya itu ada Teh Nina. Teh Nina, selamat siang. Siang itu posisinya ada di Kepala Dusun 3. Beliau perempuan tangguh, terus jalan mengejar wajib pajak di lapangan. Naik gunung, turun gunung, lewat kali, mau hujan, mau panas, dia terus berjalan agar target daripada PBB itu tersampaikan kepada pemerintah desa. Sahabat desa, kita berbincang rileks saja. Tadi profil di belakang layar sudah kita tampilkan. Inilah orang-orang yang kreatif, yang ada di belakang layar kita, bagaimana kita mencari konten yang menarik untuk diangkat menjadi sesuatu yang mungkin bisa menginspirasi rekan-rekan yang ada di luar sana. Sahabat desa, kita ngobrol apa nih hari ini? Nah gitu. Kita bebas nih hari ini, mau merokok boleh ya, mau ngopi-ngopi ya boleh lah. Ya kita ngobrol santuy hari ini tanpa judul ya, kemana saja. Dan hari ini kayaknya saya sudah lihat dari muka-muka mereka ini kayak mau ngeroyok saya ini. Mau ngeroyok saya tahu apa nih? Karena saya tadi ceritanya agak ngeri-ngeri ya. Ngeri-ngeri sedap gitu, bahwa saya mimpi malam gitu ya, yang agak unik gitu, ditempeleng sama istri gitu ya. Tahu-tahunya saya ya begitulah kehidupan yang memang saya itu manusia yang kontroversi, tapi insya Allah saya masih on the track, masih di jalan yang lurus, yang mana mengemban amanah masyarakat desa. Urusan saya itu urusan pribadi dan akan dipertanggungjawabkan secara pribadi juga tentunya rekan-rekan ya. Sahabat desa, bagaimana nih? Kita tanya Teh Dina, gimana ini? Ini dia yang ambil kamera sampai jatuh di sawah, jatuh. Kemudian kemarin waktu konten di gunung itu sampai ngos-ngosan kedengaran mungkin ya oleh sahabat desa. Bagaimana perjuangan kita untuk menampilkan video-video yang menarik buat ditonton gitu. Kang Daman nih, santai saja, gimana Kang Daman? Gimana nih tanggapan kita nih membuat podcast ini atau channel YouTube ini? Kalau tanggapan saya pribadi Pak Sekdes, sangat luar biasa. Luar biasa. Mudah-mudahan besar ya. Harapan kita menjadi besar ya. Mudah-mudahan luar biasa. Ya. Dengan sosok seorang Pak Sekdes yang
luar biasa. Selalu menginspiratif lah itu intinya. Itu Kang Ahmad, Kang Mualim ini Mualim gimana ini Pak Mualim? Sebetulnya Pak Mualim ini karena memang kita pun menghargai lah, beliau harus tidak bisa kayak kita keluar di desa bisa mencari apa namanya tempat yang bisa kita buat konten. Kalau Kang Mualim ini kan pulang ke rumah harus dipikirkan ya anak yang ngaji, murid yang ngaji, kemudian malamnya kita pun agak kesana. Tapi untuk konsep editing dia sebagai editing di tim kami itu salah satunya Kang Ahmad. Gimana Kang Ahmad nih tanggapan kita tentang channel ini? Harapannya untuk menjadi besar gimana ini? Alhamdulillah untuk kemajuan desa punya channel ini, segala berbagai informasi dapat diupload dan menjadi pengetahuan bagi masyarakat. Yang asalnya menjadi lebih transparan, gitu. Apalagi kalau channel ini dijunjungnya yang lalu yang ini kan masih baru beberapa tayangan video tapi sudah luar biasa karena memang kita bekerja secara tim ya, bukan Superman tapi kita bekerja tim. Nah itu gebrakan baru. Sahabat desa, kita dengar tadi tanggapan Kang Mualim ini bagaimana tanggapan tentang channel kita, insya Allah menjadi besar dalam waktu dekat ini. Teh Nina yang selalu kerasa kerusuk tapi jalannya cepet juga sih karena memang dia sudah terbiasa untuk menagih wajib pajak gitu. Jadi ya kalau ngomong sambil jalan pun dia apa betul lah, gak pernah meskipun tersandung batu dia ngomong terus. Jadi gini Teh Nina gimana nih tanggapan Teh Nina tentang podcast ini? Pokoknya mantap. Lanjutkan. Ya, itu tadi kita bekerja super tim, tidak apa-apa selain menyajikan tentang informasi desa. Harapan kita ke depan, bagaimana sekecil apapun kegiatan di desa, sekecil apapun uang yang masuk ke rekening desa, yang amanat ke dalam APBDes, itu secara transparansi dibuka oleh kita semua, sehingga masyarakat tidak ada lagi yang namanya pemikiran negatif. Itu harapan kita ya. Ya lebihnya kita hiburan. Nah itu yang jelas setia dapat uang pastinya. Nah, mudah-mudahan nanti bos YouTube bisa melihat kita ya. Nah itu harapan kita. Dan Kang Daman boleh ngobrol kemana saja Kang. Hari ini ya relax, nggak terlalu serius lah. Cuman bawaan saya memang seperti ini. Itu padahal saya sering bercanda banyak gitu. Gimana Kang? Boleh sambil merokok, boleh ngopi juga boleh. Anak-anak berapa nih anak nih? Kalau anak baru satu. Tapi mudah-mudahan satu lah, janganlah. Kalau muka-muka begini, muka-muka jujur. Muka jujur nggak mungkin lah beri anak. Ya. Teh Dina berapa? Anak baru satu perempuan. Iya perempuan. Masih single parent. Waduh mantap. Mantap sahabat desa, jadi bolehlah di kolom komentar gitu. Nanti saya karena adminnya saya bisa lah gitu ya. Itu silaturahmi bukan apa-apa tentunya ya Kang Mualim ya. Ini ada Mualim loh, nggak bisa lolos kita bro. Sebelum janur kuning. Nah, tapi pasangan udah punya. Alhamdulillah udah. Udah punya, tapi janur kuning yang disampaikan oleh Teh Nina tadi itu belum melengkung. Jadi ada kesempatan lah. Kang Ahmad, Mualim, gimana? Isi masih satu. Ya. Jadi wasani wasulasa warubah belum ya? Belum masih berat katanya. Jadi kalau kita itu disesuaikan dengan kemampuan. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk apa? Ya, urus saja satu. Kecuali kita punya kemampuan itu, ya. Boleh. Ya. Satu soleha. Oh, gitu. Soleha dapat dibina oleh kita, dibimbing oleh kita. Bukan dibinasakan. Dibimbing. Sebagai pemimpin tadi ya. Dibimbing. Alhamdulillah mudah gitu. Mudah ya. Wanita yang soleha dibimbing itu lebih mudah. Masya Allah. Nah, termasuk di keluarga juga kita bisa melihat bagaimana mengatur keluarga sendiri dari Kang Ahmad ya. Kita bisa contoh lah.
Jangan contohnya ke saya, tapi ke Kang Ahmad. Saya Nina gimana? Anak? Udah 2. Udah 2. Wah, nggak dewasa ini mah. Jadi udah agak dewasa. 2 ya? Ya. Perempuan, laki-laki? Laki-laki semua. Laki-laki semua. Kelas SMA? Kelas 3 SMP. Kelas 3 Yang paling SMP. gede, Oh, yang kecil? yang kecil kelas 3 SD. Ya, yang kecil kelas 3 SD. Mudah-mudahan anak-anak kita semua itu menjadi anak-anak yang soleh, yang berbakti terhadap orang tua, kemudian bangsa dan negara. Kebetulan saya juga, Kang Ahmad, ya, walaupun karakter saya seperti ini, saya pun ingin punya anak yang soleh. Iya. Dan akhirnya alhamdulillah sampai detik ini anak saya kuliah sambil pesantren. Dan itu sudah terlihat karakter kepemimpinannya, kemudian ilmu agamanya juga lumayan kuat. Itu harapan saya. Jadi seburuk-buruknya manusia tidak mungkin menjerumuskan anaknya. Itu Kang Ahmad ya. Jadi saya pun merasa apa namanya ya, bangga lah melihat anak yang memang hari ini sudah lahir seperti itu, gitu ya. Gimana? Jangan terlalu tegang dong. Kita kan ngobrol santai. Jadi sebelum kita nih hari Sabtu kita jadwal atau hari Minggu kita ada salah satu tempat yang akan kita kunjungi. Jumat. Mudah-mudahan kalau hari Jumat, Sabtu, kalau nggak Sabtu Minggu lah. Yang jelas pasti akan menarik ya, karena kami tidak mungkin menyajikan apa namanya konten-konten yang ecek-ecek ya. Kita akan yang berkelas tentunya supaya penonton bisa menarik dan kita pun mendapat feedback dari YouTube itu. Itu harapan kita ya. Selain kita memberikan informasi sedetil mungkin kepada masyarakat, di sisi lain kita pun punya penghasilan di luar. Itu Kang Ahmad ya. Jadi Pak Sekdes sebelum lanjut, Boleh sambil merokok saya juga boleh lah. banyak orang yang bertanya, di mana sih sosok si Sekdes itu? Di mana sih Profianya lah. profesi Sekdes itu, di keluarganya gimana? Ya. Nah gini, saya terangin ya. Sampai hari ini saya ini amat disampaikan tadi manusia kontroversi lah. Saya itu kan backgroundnya dari jalan ya. Kepala saya sampai pitak-pitak banyak loh, karena sering berantem dulu ya. Di jalanan ini ya kita mencari nafkah dengan berantem. Itu jadi bukan dengan otak pada saat itu. Dan itu semua sudah dilalui, dunia hitam sudah dilalui, kemudian masuk ya. Iya, dan sampai hari ini ya saya boleh lah kalau kita beradu tentang mendidik apa namanya anak dan istri. Walaupun karakter saya seperti ini gitu, tapi di keluarga alhamdulillah saya menjadi sosok ayah yang dicintai oleh anak-anak, dicintai oleh istri. Berapa anak? Kalau anak sih yang istri pertama, karena saya pernikahan 2 kali ya. Yang istri ya, saya 2 kali, jadi saya lebih dalam pengalaman. Kan saya lebih tua, gitu ya, jadi lebih tua. Cuman mudah-mudahan tidak teralami oleh kalian semua ya, karena pahitnya hidup saya itu sangat luar biasa lah, tidak bisa kita ceritakan. Kalau dengar sejarahnya pasti nangis gitulah. Sedih gitu, sedih, iya, sedih banget lah gitu. Sampai saya pernah brutal ini itulah, itu karena memang apa namanya dunia kita berbeda sebetulnya. Jadi kita berbicara hitam ya, oke, kita ada di situ, pernah ada di situ. Kemudian kita berbicara putih, ayo juga gitu. Karena kita sedang menghadapi ke depan bagaimana manusia itu bisa berubah dan berjalan di atas rel yang benar tentunya ke depan. Jadi manusia itu tidak bisa diduga. Dulu negatif, hari ini bisa positif dan bisa istiqomah. Dulu positif, sekarang bisa saja negatif. Itu manusia nggak bisa diduga. Jadi jangan pernah kita memberikan justifikasi terhadap seseorang tentang hal yang buruk. Semua manusia itu diciptakan dengan apa namanya, dengan sempurna oleh Allah dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Tapi di sisi lain manusia tidak pernah luput daripada salah dan dosa. Itu saja. Itu kira-kira maklum ya. Saya sih objek sebetulnya ngomong masalah agama gitu. Iya. Gimana Kang? Ada yang perlu disampaikan? Bisa mendoakan Iya, jadi iya. lebih baik gitu kan istilahnya kan.
lewat doa itu kan lebih mustajab. Iya, lebih nyampe ya, Doa lebih ya, Pak, nyampe. ya, bisa pakai doa Iya, ya, Pak. iya. Nah itu salah satunya, jangan pernah takut juga kita difitnah, dibully, karena di balik bulian itu biasanya ada doa gitu yang tersampaikan. Ya, karena gitu Allah itu maha adil. Ya, Allah itu maha segalanya. Jadi kita hanya berpedoman kepada Allah, bukan kepada manusia. Ayo yang lain, siapa lagi? Anak udah nih. Kemudian status kita udah. Keluh kesah nih, keluh kesah. Ini belum nih keluh kesah. Kerja di desa seperti apa sih? Kerja di desa satu-satu, Kang Daman dulu, Kang Daman. Kita kan sering menghadapi KPH gitu. Kelas-kelas berat lah yang kita hadapi. Tapi alhamdulillah sampai detik ini 3 tahun ya kita tegar ya. Bahkan Di tahun 2020 ya. iya, kalau saya sih 2012 11 Juni. Jadi sama ya. juga dari tahun 2018. Iya, jadi sudah 2 kepemimpinan nih. Tapi alhamdulillah nih ya. Alhamdulillah sampai hari ini menghadapi berbagai permasalahan di desa, kemudian berhadapan dengan APH pun kita bisa menjalani semua itu. Karena kita tidak punya tidak punya pemikiran yang negatif tentang apa itu berbau korupsi lah, kolusi, nepotisme itu tidak ada, dan boleh dibuktikan bagaimana hari ini Desa Wangusari masih berdiri kokoh. Intinya kita semua sama-sama bagaimana kita memajukan desa ke depan, lebih baik lagi, lebih maju lagi, pembangunannya merata di setiap kedusunan. Itu saja, supaya ada output untuk kesejahteraan masyarakat. Itu Kang Aman. Dan hari ini kebetulan Kesosnya tidak hadir. Padahal ada yang harus dikorek ya tentang bantuan. Ini beban kita semua. Memang ada beberapa keluarga atau kepala keluarga yang ada di Desa Wangusari itu belum mendapatkan bantuan. Dan kita itu semua punya data sebetulnya ya, termasuk saya pribadi. Nah, bagaimana cara menyikapi itu? Ayo siapa? Bukades. Kadus mungkin lebih di lapangan. Lebih di lapangan Bukades. Lebih tahu omongan orang gitu. Iya. Iya. Panas ke telinga. Iya, itu. Tapi kasihan juga sih. Iya. Bukannya kita nggak ngusulin ya, tapi ngusulin kan Tapi udah nyampe kan, usulan udah nyampe. Iya, udah nyampe. Foto rumahnya udah dikasih ke Pak Kesos, Iya, persyaratannya KTP. Tapi kan itu Kan mungkin kebanyakan orang Iya. kan ngusulkeun langsung top chair teh. Iya. Termasuk kita yang turun ke lapangan kemarin ya. Iya. Iya. Nah, sahabat desa itu keluh kesah. Jadi Pak Kadus ini turun ke lapangan mendengar jeritan. Katanya gini ya, kalau datang bantuan orang lain pada dapat kan, dia nggak panas, katanya kapan saya Iya. dapat, itu ngusulin dong. Tapi ditanya pernah belum mendapatkan bantuan. Ada yang belum sama sekali, ada juga yang waktu COVID itu. Dan itu menjadi catatan buat kita semua ya, tentunya bagaimana kita berupaya untuk menaikkan kembali bantuan ke depan di tahun 2024. Mudah-mudahan terjawab semua. Tapi yang harus kita saring juga, karena ada beberapa masyarakat yang dapat bantuan, tapi nggak ada hari ini, tidak dapat lagi, bisa kartunya kosong atau terblokir sendiri. Itu kan bukan kesalahan dari kita semua. Yang jelas kita sudah berupaya dan sudah mendeteksi setiap masyarakat yang belum pernah sama sekali mendapatkan bantuan, dan sudah itu sudah diajukan ya. Kita bisa dilihat nanti di data kita ya sebetulnya. Nah, kalau kesah Teh Dina nih, gimana tentang cerita di desa, bagaimana perencanaan pembangunan ya, dari kita melihat permasalahan-permasalahan kemudian menjadi sebuah rencana untuk dimasukkan ke dalam rencana kerja pemerintahan desa. Ini sangat berat kan. Lihat irigasi, lihat rumah tidak layak huni, lihat jalan desa, lihat jalan lingkungan, dan itu semua sudah hampir tuntas sebetulnya ya. Itu berkat daripada Teh Dina sebagai kaur perencanaan, bagaimana kelihayan beliau melihat situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Tentunya ada penderitaan lah gitu ketika di lapangan, ketika menyusuri sungai, menyusuri jembatan, kemudian menyusuri pesawahan atau ladang. Itu gimana itu perasaannya untuk mencari data tentunya? Iya, gimana ya Pak? Dibilang sulit, lumayan sulit, Iya, karena kan baru pertama kali juga, dan sebelumnya nggak ada
Ya, nggak ada gambaran, nggak ada Iya. background. Langsung dipaksakan untuk masuk ke situ Ya, ya. langsung dipaksakan. Iya. Terus Tapi enak juga. ya dibilang enak. Itu yang penting ujungnya enak gitu aja. Nikmatin saja. Betul, betul. Tapi kalau untuk misalkan mengejar cara kerjanya Bapak Sekdes, Nah, maka udah lah. ya cukup berat Iya, lah. iya, 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 Benar-benar iya, berat gitu. Tapi ya diminimalisir, Ya, ya. ya sekemampuannya saya aja. Ah. Yang penting saya sudah berusaha. Iya. kayak gitu. Nah gini, kenapa saya tadi dibilang berat? Ya karena hampir di beberapa tahun ke belakang itu ada di pundak saya sama Pak Daman. Hari ini hadirnya Dina, hadirnya Kang Mualim Ahmad, kemudian Teh Nina di lapangan menyampaikan informasi ya ke kita bahwa orang ini belum mendapatkan bantuan, warga ini belum mendapatkan bantuan, kemudian ada jalan ini yang harus dibangun, ada irigasi yang harus dibangun. Itu menjadi sebuah informasi dari Teh Nina awalnya, kemudian dari kadus yang lain, nyampe ke Teh Nina, kemudian kita telusuri kebenaran daripada data yang disampaikan tersebut. Nih Mualim Ahmad nih, diam aja nih, gimana perasaan selama di desa? Ya kalau berbicara senang dan sedih, banyak sedihnya lah tentunya. Saya sudah mengalami beberapa tahun ke belakang, tapi yang namanya perangkat desa tidak boleh nangis, tidak boleh lapar. Kalaupun lapar itu harus ditutupi karena kita punya baju besi loh yang bisa dipakai. Ya intinya kita harus menyenangi sesuatu pekerjaan. Ulah dibikin ribet lah musiknya itu. Salah satu cara itu dinikmatin ya. Itu. Semuanya juga. Walaupun kadang-kadang saya juga suka bentak-bentak ke kalian ya, tapi itu tidak masuk di hati lah. Itu terus bisa mengolah organisasi lagi. Kita pengalaman lah intinya nanti bisa dibawa. Sahabat desa, kita masih tetap berbincang nih, ada masih sekitar sepuasnya kita berbincang hari ini. Ini propi yang mana kita nanti akan turun ke lapangan, bagaimana kita menelusuri kembali kesenjangan sosial yang ada di masyarakat, kemudian bagaimana kita konsep pembangunan ke depan. Untuk Sabtu Minggu kita ada dua kegiatan nantinya. Bagaimana kita membuka jalan desa, akses ke dusun 4 ya, itu harus kita telusuri karena ketika membuka jalan tentunya kita harus perencanaan sudah matang hari ini, bahkan di Desember akan kita adakan musyawarah bagaimana dampak daripada pembangunan jalan tersebut nanti ya. Tentunya itu yang harus kita kita simulasikan, dan itu menjadi bahan pemikiran bagi kita semua. Kalau misalkan ada penolakan dari warga yang punya tanah, pemilik tanah, itu kita harus solusinya seperti apa. Nah ini direncanakan dari hari ini karena dana desa tidak bisa digunakan untuk pembebasan lahan karena dana desa itu kecil gitu ya. Sahabat desa masih Kang Ahmad gimana nih cerita? Boleh bertanya kalian antara Kang Ahmad sama Teh Nina atau Kang Ahmad sama Teh Nina atau Daman kan gitu, itu boleh lah berbincang. Saya hanya di penonton saya. Mengorek saja, menyerang saya sudah tadi. Ya, mau apa lagi? Jadi gini, intinya manusia itu ketika melakukan kesalahan jangan pernah menolak. Jangan pernah mencari kebenaran. Mencari pembenaran itu nggak boleh. Akui saja ya salah gitu. Jadi itu yang ketika orang salah kemudian berusaha untuk mencari pembenaran itu tidak benar. Nah itu harus gentle. Kita belajar gentle ke depan, nggak boleh. Mengakuin kesalahan itu sulit. Sulit memang, tapi kan itu sesuatu yang harus dilakukan. Kalau kita terus menutupi, loh siapa yang di mana nantinya finishingnya, nggak mungkin ada gitu. Kang Daman, gimana Kang Daman? Aduh, ini Kang Daman nih yang sering sekali setiap menit, setiap detik, setiap hari jalan sama saya, dipanggil sana, panggil sini. Apalagi kemarin pemeriksaan BPK ya, itu sangat luar biasa. Kita menguras waktu sampai 2 minggu ya, sampai larut malam siang malam. Gimana tanggapannya itu? Kesiapan kalau misalkan terjadi itu pemeriksaan. Itu. Kalau terjadi pemeriksaan itu harus diterima Pak Sekdes. Nah, nggak boleh menghindar. Nggak mungkin kalau dapat surat kita menghindar lari lah, nggak mungkin. Kalau dari segi positifnya itu dijadiin
dapat ilmu, pelajaran betul. Di mana diperiksa, jadi Iya. apa namanya Iya. pelajaran untuk Iya. kedepannya. Ya, Tapi kalau di segi negatifnya capek lah. capek, takut, mental, beban Nggak mental tenang, itu. Sekdes. Ya, Motif, Itu. pikiran gitu. ya. Itu sahabat desa intinya kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Ternyata kemarin mendapat surat beredar untuk pemeriksaan, kita pun masih, padahal kita data sudah lengkap, dokumen kita sudah lengkap, tapi ketika mau ada pemeriksaan masih ada yang kurang yang harus dilengkapi. Itu ya Kang Daman, seperti itulah lelahnya di desa, dan itu menjadi apa namanya apa yang disampaikan oleh Pak Mualim Ahmad tadi, kita harus enjoy, kita harus selalu menerima. Tidur pernah nggak? Kalau saya tidurnya sih udah biasa jam 2. Jam 2 baru bisa tidur, jam 1, jam 2. Udah biasa, itu dari dulu. Ya, salah satunya itu. Salah satunya. Karena begini, kita itu kan hidup itu perlu dikonsep. Bagaimana kita memikirkan keluarga, bagaimana kita memikirkan pekerjaan, bagaimana kita harus bisa keluar dari masalah, itu menjadi sebuah konsep bagi kita untuk semua biar bisa terjawab lah, intinya seperti itu. Makanya saya jarang tidur lah gitu. Tidur itu jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, ya berapa jam 6 udah bangun lagi gitu. Tapi enggak, nanti nih kan kita 2025 udah selesai, Ya, itu. masa jabatan kita semua udah selesai. Nah, untuk Pak Sekdes sendiri setelah keluar dari desa atau misalkan setelah jabatannya udah selesai, apa ya rencana apa yang kedepannya akan dilakukan? Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa kita itu hidup harus punya konsep. Ketika kita keluar dari desa, kemudian kita menjadi masyarakat biasa, tentunya ada keluarga yang perlu kita cukupi. Nah, berarti konsep kita hari ini, ke depan nanti ketika saya sudah tidak di desa lagi, saya akan menjadi pengusaha. Oh, amin, Masya Allah. Yakin itu, saya akan menjadi pengusaha dan tetap akan mengabdi ke pemerintah desa lewat pemikiran saya. Memotivasi daripada pemerintah desa yang akan datang nantinya. Karena saya tidak harus di desa terus, capek juga kan gitu. Ada regenerasi, mungkin bisa kalian juga yang duduk nanti di sini. Nah itu. Untuk pengusahanya di bidang apa gitu? Kalau saya sih lebih ke bisnis kayaknya. Lebih ke bisnis, dan hari ini saya sedang mengumpulkan buat modal lah nanti. Ke depan ada waktu 2 tahun. Ke depan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan saya sama anak saya itu bisa terrealisasi gitu. Itu aja. Jadi saya itu ke depan sudah terkonsep bagaimana melangkah ketika kita sudah tidak menjabat lagi, dan perlu dipahami bahwa hari ini adalah jabatan politik, kita tidak bisa juga diam terus di desa. Kan itu cuma sementara. Dihantam hari ini iya, ditempelin sama anak kecil kita nggak bisa melawan hari ini. Kan itu. Itu yang jadi berat beban kita sebetulnya. Padahal bukan tipe saya seperti itu. Gitu. Tapi bagaimana caranya kita terbungkus oleh baju menjadi sebuah manusia yang beradab gitu. Sebagai manusia yang bijak. Kita hari ini nggak bisa apa-apa. Mau dibully sama anak kecil aja kita nggak bisa ngomong. Gitu. Karena apa? Ya kita sebagai bapak daripada mereka. Itu yang melekat itu. Nah, mungkin nanti ya setelah jadi masyarakat kita kan jadi anak, bisa marah juga nanti ke bapak. Kalau ini nggak benar kan gitu. Jadi ini kan suatu yang apa namanya takdir yang memang tidak bisa dipungkiri gitu. Jadi ada di dalam pemerintahan bagaimana kita bertahan di situ. Bagaimana kita menjalankan roda pemerintahan dengan baik, kemudian kita di luar bagaimana mengawasi, bisa saja nanti kita lebih keras dari hari ini, dari orang hari ini ke kita gitu. Jadi hal-hal seperti itu semua bisa terjadi. Dan itu tidak boleh ada kemarahan, karena itu hal yang biasa. Bagaimana kita memberikan masukan, kan itu. Bagaimana kita hari ini cara bertahan. Itu saja, jadi hal-hal yang biasa gak perlu takut lah. Gak perlu, wah bakal begini, enggak. Karena Allah semua sudah mengatur kita. Itu intinya. Apalagi? Untuk boleh. Kamu gimana? setelah selesai masa jabatannya selesai, nanti rencana ke depannya Rencana. gimana? Iya. Kalau buat rencana Bu,
Kalau saya pribadi, kalau misalkan masih dibutuhkan Ya, oleh pemerintahan desa desa yang akan selanjutnya datang. yang akan datang, insya Allah Bu, saya siap. Nah, itu. Tapi kalau misalkan kasarnya ditendang Iya. atau nggak dibutuhkan lagi, Saya gak mau kamu. Ya. Saya gak mau kamu. Iya. sama saja. Mungkin nggak mungkin kita bertahan juga kan itu. Sama saja seperti Pak Sekdes, Iya. kita punya konsep Ya. itu, insya Allah percis lah mau Ya. usaha. Usaha, oke. Kalau terus Nah, itu. usahanya banyak pula. Banyak, Tergantung banyak. kitanya. Ya. Yang penting halal ya Pak. Jadi gini, saya mendidik rekan-rekan di sini. Aturan itu ada. Aturan dibuat untuk dilanggar sebetulnya. Ada Perbum, Peraturan Bupati nomor 34 tahun 2021 tentang perangkat desa, pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa atas perubahan Perbum 101 tahun 2016. Dan di mana perangkat desa itu tidak bisa digantikan. Ya, sebetulnya Seharusnya kalau ya, kita bisa bertahan. Iya. Kalau pemerintah yang akan datang melihat daripada Perbum tersebut. Iya. Nah, kemudian kita dipaksakan untuk keluar. Ada beberapa tekanan dari kanan kiri, ya kita nggak bisa apa-apa. Ngapain kita masuk ke pemerintahan kalau kita tidak mungkin untuk sejalan? Iya. Kan yang sayang masyarakat nantinya menjadi korban. Kita nggak boleh seperti itu. Intinya ketika kita dibutuhkan, ya seperti Kang Daman tadi siap. Ketika tidak dibutuhkan, kita pergi nggak apa-apa. Membangun desa itu di luar pun mampu, di luar pun bisa dengan memberikan motivasi, memberikan apa namanya data-data yang akurat bagaimana kebutuhan masyarakat itu sendiri. Jadi intinya jangan khawatir lah gitu. Jangan khawatir kita di luar desa hari ini kita bersahabat, esok lusa kita menjadi lawan politik. Itu yang namanya birokrasi. Jadi yang namanya di desa itu adalah jabatan politik. Jadi mau tidak mau kita harus bisa menerima itu intinya ya. Dan kemudian kita pun hari ini para calon pemimpin di desa, baik kepala desa maupun tim suksesnya itu sendiri, jangan sampai kepedean juga bahwa kita akan bertahan di sini ya. Karena kita pun melihat ketika sosok pemimpinnya tidak mungkin sejalan dengan kita, ya kita bubar. Ya saya keluar gitu. Tidak mungkin saya masuk ke dalam ranah itu. Jadi bagaimana hari ini kita diserang. Nah bagaimana nanti kita menyerang. Itu saja. Jadi simpel. Dan itu menjadi sebuah keseimbangan untuk apa? Untuk stabilitas daripada pemerintahan desa. Itu intinya. Bukan hal yang negatifnya. Tapi di luar nih oposisinya lebih kuat. Kan kita akan lebih hati-hati. Kan itu. Daripada di dalamnya kuat, kemudian oposisinya lemah. Itu akan menjadi bahaya bagi pemerintah desa. Ketika oposisinya kuat, maka pemerintahannya pun akan berjalan di rel. Saya yakin itu. Nah itu Kang Daman. Ya. Itu. Untuk Pak Mualim gimana setelah nanti keluar dari desa? Setelah nanti Iya. Apa mau jadi mualim saja? Ya. Ya. Atau mau terbang? Kalau dia pasti Lagi ke negeri Arab. Ya. Ya. Jadi koki lagi. ya. Jadi koki. Kang Ahmad mungkin masih banyak tugas lah ketika keluar pun masih ada masjid yang perlu dijalankan, umat yang harus dibimbing gitu. Masih banyak kalau Kang Ahmad. Jadi ketika keluar di desa ya jadinya terbiasa mengurus umat, ya pasti kembali mengurus umat. Tidak mungkin. Itu dosa kalau nanti keluar di desa umat ditinggalkan. Itu sangat dosa besar itu. Iya. Boleh. Jadi umat itu harus dinomorsatukan. Itu kalau nggak ada orang yang ngerti di suatu kampung itu bahaya. Ya, akan menjadi kerusakan. doakan saja. Mudah-mudahan saya istiqomah. Ya. Amin. Iya, karena yang sulit itu istiqomah. Iya. Ya. Yang sulit itu Istiqomah. Teh Nina gimana Teh Nina? Setelah keluar dari desa, menjadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga dan jualan saja. Oh, jualan online ya? Iya. Oh. Jadi semua ini punya penghasilan di luar pemerintah desa. Jadi beratnya jadi perangkat desa itu kita beli kalung saja, beli cincin saja itu jadi apa bahan omongan. Nah, itu kan beban ya. Kalau kita nggak bisa ini, itu jadi beban. Anak kita beli ini, padahal kan sama-sama kita usaha, sama-sama kita punya penghasilan.
Ya, yang anehnya kan gitu. Kalau kita berpikiran negatif, anehnya kok kita diawasi terus kan gitu. Hanya beli 1 gram cincin saja itu jadi masalah kan gitu ya. Nah itu yang harus bisa diterima oleh kalian semua. Dan kemudian bagaimana kita memperlakukan masyarakat kita dengan baik. Kalau mereka mengkritik kita, ambil, tampung, dan kemudian bagaimana cara memecahkannya. Jangan sampai kritik mereka, kritik masyarakat itu dijadikan amarah buat kita. Itu yang sesuatu yang sangat berbahaya lah itu. Dan pertanyaannya buat Teh Dina. Nah, boleh saling ini aja feedback. Nah, kalau udah nggak kerja lagi nih di desa, Teh Dina mau ngapain? Nikah kayaknya. Amin. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Iya. Pengennya sih jalan-jalan. Jalan-jalan itu kan hanya sepintas. Iya, setelah itu ya insya Allah jadi pengusaha lah Pak, amin. Nah itu, semua perangkat desa ingin menjadi pengusaha. Ya, bagaimana nanti di luar sana bisa menghidupi kebutuhan keluarga. Karena kan dilihat dari konten-konten gitu ya, seorang petani dari petani yang kayak Bapak Acung. Iya, bisa sukses ya. Bisa sukses gitu Pak. Jadi ke kitanya juga yang anak muda masa kalah sama Bapak. Iya, Kan gitu. nah itu selama perjalanan kita melihat kesenjangan sosial, kemajuan para petani, kemudian para pengusaha kita kunjungi, oh ternyata mereka pun mampu, kenapa kita tidak kan gitu. Nah itu menjadi salah satu motivasi buat kita juga ya. Mudah-mudahan konten-konten kita, tapi jangan tuh yang berbau mistis nanti bahaya, bisa habis uang kalian. Nah itu tentunya Teh Dina, besar doa kita yang terbaik lah buat tentunya kita saling support lah. Teh Dina misalkan mau menikah dengan punya target yang pernikahan yang sudah direncanakan tentunya baik oleh calon laki-laki, calon perempuan. Harapan kita itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu saja. Itu ya. Dan nasihat kadang saya sableng lah gitu, tapi itu bentuk karakter saya seperti itu, tapi isinya kan sama, arahnya ke sana sebetulnya kan itu. Begitupun Kang Ahmad menjadi manusia terbaik, menjadi tokoh agama yang tidak meninggalkan umatnya, terus membimbing umat sehingga tercipta manusia-manusia yang agamis. Dan Nina juga sama, ingin menjadi pengusaha yang terus berjualan, dan hari ini beliau pun masih usaha di online ya, dan itu sudah sukses, bisa kebeli tanah itu. Kang Daman juga sama, itu mudah-mudahan bisa menjaga diri. Karena usia seperti Kang Daman ini masih labil sebetulnya. Cuman kalau melihat daripada wajahnya itu maksudnya tidak memungkinkan lah untuk melakukan hal-hal yang konyol gitu ya, apalagi menyakiti pasangan lah gitu ya. Jadi sahabat desa, obrolan kita hari ini mudah-mudahan menjadi inspirasi. Ini adalah tim kreator kami yang selalu berada di belakang layar. Mudah-mudahan konten kita menjadi besar dalam waktu dekat, dan sehingga kita tetap menjadi tim yang solid ketika kita sudah tidak di desa lagi, bahkan akan tetap membuat konten bagaimana nanti pemerintahan desa yang akan datang di 2025 bisa menorehkan lebih jauh lagi, lebih maju lagi, memberikan informasi yang lebih transparansi lagi kepada masyarakat. Itu sahabat desa, obrolan kita. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa kembali, dan tetap tonton channel Wangun Sari.